Mengejutkan, Nikita Mirzani pegang kartu as, sentil aib Brigadir J demi protes vonis mati Verdi Sambo. Kalian yang malu. Nikita Mirzani seolah ingin terus eksis dengan menyentil dan mengomentari sebagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Tak terkecuali bersikap sangat kreatif soal putusan hakim di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Nikita Mirzani, panggilan akrabnya, terus-menerus memprotes vonis mati yang dijatuhkan hakim kepada Verdi Sambo. Nikita Mirzani juga mengkritik hukum 1,5 tahun penjara untuk Baradae yang disebutnya sebagai eksekutor penyebab Brigadir J meninggal dunia. Bahkan demi memprotes putusan tersebut, Nikita Mirzani tidak sungkan mengultimatumkan keluarga mendiam. Dia juga sempat menyindir soal aib Brigadir J yang semestinya membuat keluarganya tidak bertindak sembarangan. Hal ini Nikita sampai di salah satu siaran langsung Instagramnya yang diunggah ulang oleh akun Dori Nyinyir. Sambil menyantap makanan, Nikita Mirzani menyebut keluarga mendiang Nofriansah Yosua Huta Barat bisa jadi akan berbalik menanggung malu bila seluruh motif peristiwa ini dibuka ke publik. Karena itulah Nikita Mirzani mendorong keluarga Yosua untuk menerima aja putusan hakim. Kalau saja perintah itu berani mengeluarkan semua yang terjadi atas pembunuhan Yosua, bisa jadi berbalik, tegas Nikita Mirzani. Bisa jadi keluarga Yosua yang malu. Tuhan masih menutupi aibnya, imbu kekasih Antonio Dedola tersebut. Pernyataan Nikita Mirzani sontak mengingatkan publik akan dugaan bahwa selama ini Sambo menjadi polisi yang membakingnya. Protes Nikita Mirzani atas vonis mati Sambo juga disebut-sebut sebagai kekhawatirannya akan kehilangan bakingan jika sang mantan Kadif Propam Polri benar-benar berakhir di hadapan regu tembak. Namun, Nikita Mirzani tidak mengungkapkan aib apa yang disentilnya dalam siaran tersebut. Memicu asumsi bahwa yang disampaikan sang selebritis seksi adalah perkara dugaan perselingkuhan Yosua dengan Putri Chandrawati. Lewat siaran langsung yang sama, Nikita Mirzani juga meminta keluarga Yosua untuk tidak menyimpan dendam. Gue cuma berpesan kepada kedua orang tua Yosua, sudah ikhlaskan, ikhlaskan, jangan kau terus dendam dalam hatimu. Yosua juga tenang di surga, tutur Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menilai tuntutan agar Sambo divonis mati sebenarnya tidak akan menyelesaikan apapun. Jangan ujung-ujung juga, anaknya ditembak mati berarti orang ini harus mati juga. Berapa orang yang mau kau bikin mati memangnya tandasnya. Berikutnya, murka Nikita Mirzani dengan vonis Baradae cuma 1,5 tahun. Harusnya 5 tahun lah. Kontroversi Nikita Mirzani seolah tak habis-habis dikuliti publik. Terbaru, Nikita Mirzani mengomentari soal vonis Richard Eliezer alias Baradae dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lewat unggahan Instagram, Nikita Mirzani memperlihatkan video kasus pembunuhan yang dilakukan Trey Alexander Relford kepada Salahuddin di Amerika Serikat pada tanggal 7 November tahun 2017. Di video itu terlihat Trey Alexander Relford dimaafkan oleh ayah Salahuddin Abdul Munim, sobat cheat mode. Meski diberi maaf, Relford tetap dihukum 31 tahun penjara. Nikita Mirzani
seolah membandingkan kasus Baradae dengan Relford tersebut, yang mana dinilainya kalau Richard tetap melakukan pembunuhan. Menurut Nikita Mirzani, memaafkan bukan berarti meringankan hukum yang dia sebut hingga di luar nalar dan kebiasaan vonis pada umumnya. Sampai jaksa pun tidak banding atas putusan 1 tahun 6 bulan, harusnya 5 tahun lah, walaupun dia yang membuka tabir, kata dikutip Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Nikita Mirzani menganggap kalau Richard jujur di persidangan karena takut dihukum mati. Dia menyebut kalau vonis itu tidak adil. Lebih lanjut, Nikita menyatakan kalau keadilan belum sepenuhnya ada di Indonesia, sebab vonis yang diberikan nyatanya terpengaruh oleh warganet. Jadi, menurut saya orang yang bodoh ini, keadilan belum sepenuhnya ada di negara Indonesia Raya ini. Semua terbuai akan sanjungan netizen, bahkan sampai ke hakim dan jaksa ikut terbuai papar dia. Maafin kalau salah ya, namanya juga orang bodoh plus miskin lagi berpendapat. Kalian aja nggak apa-apa berpendapat, masa saya nggak boleh? Tukas Nikita Mirzani. Berikutnya, Nikita Mirzani tak terima Baradae dihukum ringan. Bandingkan kasus pembunuhan pengantar pizza di Amerika, keadilan belum sepenuhnya ada. Artis Nikita Mirzani membandingkan kasus pembunuhan Brigadir J dengan yang dilakukan oleh terdakwa di Amerika Serikat, yaitu kasus pembunuhan pengantar pizza bernama Salahuddin Jitmod yang beragama Muslim. Meski ayah korban Abdul Munim Sobat Jitmod memberi maaf kepada Trey Alexander Relford, pria yang terlibat dalam pembunuhan anaknya, hukuman berat tetap menimpa sang pelaku. Trey Alexander Relford pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dipenjara selama 31 tahun. Salahuddin Jitmod sedang mengantarkan pizza ke komplek apartemen Lexington, Kentucky ketika ia ditikam dan dirampok. Peristiwa yang menimpa pemuda berusia 22 tahun ini terjadi pada April 2015. Nikita Mirzani pun membandingkan hukuman Baradae atau Richard Eliezer dengan Alexander Relford yang sama-sama terlibat langsung melakukan pembunuhan. Bagaimana juga Baradae kan dia tetap melakukan pembunuhan. Memaafkan bukan berarti meringankan hukuman yang di luar nalar dan kebiasaan vonis pada umumnya. Sampai jaksa pun tidak banding atas putusan 1 tahun 6 bulan, harusnya 5 tahun lah, walaupun dia yang membuka tabir. Dia jujur karena takut dihukum mati, tulis Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun mengungkapkan keputusan hakim yang dipimpin Wahyu Imam Santoso tidak adil. Nggak adil buat yang disuruh nembak nggak mau tetap dihukum berat. Gimana menurut netizen? Kalau yang udah pintar nggak udah komen, yang jujur aja yang komen, tulis Nikita Mirzani. Jadi menurut saya, orang yang bodoh ini, keadilan belum sepenuhnya ada di negara Indonesia Raya ini, tulis Nikita Mirzani. Semua keputusan para pengadil di pembunuhan Brigadir J menurutnya terpengaruh dengan netizen. Semua terbuai akan sanjungan netizen, bahkan sampai ke hakim dan jaksa ikut terbuai. Maafin kalau saya ya, namanya juga orang bodoh plus miskin lagi berpendapat. Kalian aja nggak apa-apa berpendapat, masa saya nggak boleh, tulisnya. Diketahui Barada Richard Eliezer atau Baradae divonis hukuman ringan. Vonis jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 1,6 tahun.
Sidang vonis atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini digelar di PN Jakarta Selatan Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, ujar Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso membacakan putusan sembari mengetuk palu sidang 3 kali. Pembacaan vonis hakim itu langsung disambut teriakan para pengunjung di ruang sidang maupun di bagian luar. Richard yang berdiri mendengarkan vonis hakim tampak menahan tangis haru. Ia langsung menutup wajah dengan kedua tangannya tanda syukur. Di belakang kursi terdakwa Richard tampak 5 orang berseragam bertuliskan LPSK. Di bagian punggung tampak sigap menjaga Richard. Setelah hakim membacakan vonis, Richard langsung dikawal ketat keluar ruang persidangan. Dalam pertimbangan hakim, yang meringankan hukum Richard adalah ia masih muda dan diharapkan ada waktu untuk memperbaiki diri. Richard juga belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan mau berkata jujur. Status sebagai justice kolaborator juga menjadi pertimbangan hakim. Sementara yang memberatkan salah satu adalah eratnya hubungan Richard dengan Brigadir Yosua tidak serta-merta membuat Richard mengubah tindakannya menembak Brigadir Yosua. Diketahui dalam tuntutannya, jaksa sebelumnya meminta hakim menjatuhkan hukuman terhadap Richard Eliezer, hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan ini banyak dikritik beberapa pihak karena dianggap tidak mempertimbangkan status Richard sebagai justice kolaborator.